Bagaimana kabarnya? Apakah baik-baik semuanya ya? Baik-baik ya? Oke, nah sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, Alhamdulillah, pada sehat semuanya. Nah, sebelumnya hari ini kita akan membahas tentang keanekaragaman hayati. Nah, sebelumnya kalian pernah nggak sih memikirkan atau pernah nggak melihat video keindahan alam Indonesia itu bagaimana? Sudah pernah? Sudah. Oke, yang belum, nanti saya akan cuplikan bagaimana keindahan alam Indonesia itu ya. Wah, sangat-sangat indah. Nah, mari kita tonton bareng-bareng ya bagaimana cuplikan video keindahan alam ini. Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan yang memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah. Salah satu kekayaan alam tersebut adalah keanekaragaman flora dan faunanya. Gugusan pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, membuat setiap wilayah di Indonesia memiliki perbedaan karakteristik flora dan faunanya. Hal itu juga yang membuatnya semakin beragam. Bird of Paradise atau burung dari surga. Begitulah julukan bagi salah satu jenis burung yang memiliki warna bulu nan indah ini. Terdapat kurang lebih 43 spesies burung cendrawasih. Sebagian besar di antaranya dapat dijumpai di tanah air kita, tepatnya di Pulau Papua, Kepulauan Maluku dan juga Halmahera. Tak hanya pesona dan kicauannya saja yang mengagumkan, mereka memainkan peran yang sangat penting bagi keseimbangan ekosistem hutan hujan. Cendrawasih pemakan buah-buahan dan menyebar biji-bijinya ke seluruh penjuru hutan. Cendrawasih juga pemakan serangga, sehingga membantu mengendalikan populasi serangga pemakan dedaunan yang bisa saja merusak hutan apabila jumlah serangga terlalu banyak. Para burung lain seperti kasuari, mambruk Victoria dan yang lainnya pun peran mereka tak kalah pentingnya. Tak hanya para burung, hewan-hewan lain seperti kanguru pohon, kuskus si pemalu ini pun membuat ekosistem hutan hujan menjadi lebih berwarna. Perkenalkan, dia adalah maleo, burung unik yang menjadi hewan khas Pulau Sulawesi. Tak seperti kebanyakan burung lain yang mengerami telurnya, burung maleo justru akan mengubur telurnya di dalam pasir yang terkena paparan sinar matahari secara langsung. Penampilan fisiknya mirip seperti babi pada umumnya, namun jika diperhatikan lagi terdapat sedikit perbedaan, yaitu kaki mereka mirip sekali dengan kaki rusa. Terkhusus si pejantan, ia memiliki taring yang panjang, yang terkadang akan mereka gunakan dalam pertarungan. Dari semua jenis primata yang hidup di Indonesia, mungkin yang paling unik adalah tarsius. Bagaimana tidak, tarsius memiliki tubuh kecil dengan tangan panjang serta mata yang besar. Selain itu, ia juga dapat memutar kepalanya 180 derajat ke arah manapun untuk menemukan di mana keberadaan. Nah, dari cuplikan video tadi, ternyata benar ya bahwa Indonesia itu memiliki banyak keindahan alam di dunia. Dan juga salah satunya adalah disebut juga negara dengan keanekaragaman hayati yang tertinggi di dunia, atau bisa disebut juga dengan negara mega biodiversitas. Apa? Disebut dengan negara apa? Mega biodiversitas. Oke, good job semuanya. Nah, pasti kalian pernah ya berpikir seperti ini. Oh, kenapa sih kok bisa Indonesia itu disebut dengan negara mega biodiversitas? Nah, karena Indonesia itu memiliki hujan tropis yang sangat luas serta letak geografisnya yang strategis, sehingga banyak flora dan fauna unik dan langka. Nah, habis ini guru akan menampilkan bagaimana peta persebaran flora dan fauna di Indonesia itu sangatlah banyak dan langka. Oke, mari kita cek dulu. Berdasarkan data dari Departemen Kehutanan dan Perkebunan tahun 1999, spesies tumbuhan di Indonesia mencapai 8.000 spesies yang sudah teridentifikasi. Sedangkan untuk spesies hewan mencapai 2.215 spesies. Spesies hewan terdiri atas 515 mamalia, 60 reptil, 1.519 burung, dan 121 kupu-kupu. Ternyata, untuk persebaran flora dan fauna di Indonesia dapat dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu kelompok Indo-Malayan dan kelompok Indo-Australian. Untuk berbagai jenis flora tersebut telah dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan baik sebagai furnitur, bahan bangunan, bahan makanan,
dan lain-lain. Untuk selanjutnya, yaitu mengenai persebaran fauna di Indonesia. Persebaran fauna di Indonesia dibagi menjadi 3 kelompok besar, yaitu fauna bagian barat, fauna bagian tengah, dan fauna bagian timur. Untuk fauna bagian barat dan fauna bagian tengah dipisahkan oleh garis yang disebut dengan garis Wallace. Sedangkan untuk fauna bagian tengah dan fauna bagian timur dipisahkan oleh garis yang disebut dengan garis Weber. Fauna Indonesia bagian barat atau sering disebut dengan fauna tipe Asiatis mencangkup wilayah Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Mamalia berukuran besar banyak ditemui di wilayah ini seperti gajah, banteng, harimau, dan badak bercula satu. Selain jenis mamalia, di wilayah ini sering dijumpai juga jenis reptil dan berbagai jenis burung. Untuk selanjutnya, yaitu fauna Indonesia bagian tengah atau sering disebut dengan Pulau Wilayah Kepulauan Wallace, mencangkup Sulawesi, Maluku, Timor, dan Nusa Tenggara, serta sejumlah pulau-pulau kecil di sekitarnya. Fauna yang menghuni wilayah ini antara lain babi rusa, anoa, uskus, dan komodo. Fauna Indonesia bagian timur. Untuk fauna Indonesia bagian timur sering disebut dengan fauna tipe Australis, mencangkup wilayah Papua, Halmahera, dan Kepulauan Aru. Fauna yang menghuni wilayah ini antara lain ada kanguru, landak irian, walabi, dan cendrawasih. Nah, dari peta persebaran tadi kita bisa melihat ya bahwa flora dan fauna di Indonesia sangatlah banyak. Nah, maka dari itu kalian setelah ini Ibu akan menampilkan sebuah berita bagaimana flora dan fauna itu adanya ancaman-ancamannya ya. Oke, kita lihat ya beritanya. Ancaman terhadap keanekaragaman hayati dapat terjadi akibat perubahan lingkungan yang disebabkan oleh alam itu sendiri atau akibat dari kegiatan manusia yang berlebihan. Beberapa ancaman utama yang diakibatkan oleh kegiatan manusia terhadap keanekaragaman hayati meliputi hilangnya habitat alam, polusi lingkungan, penebangan hutan berlebihan. Ancaman terhadap keanekaragaman hayati yang disebabkan oleh kegiatan manusia, seperti penebangan pohon secara berlebihan, memiliki dampak yang serius terhadap ekosistem dan organisme yang hidup di dalamnya. Seperti kehilangan habitat, gangguan ekosistem, kehilangan keanekaragaman hayati, perubahan iklim, kehilangan sumber daya alam. Hal ini menyebabkan hewan yang ada di daerah tersebut tidak mampu untuk bertahan hidup. Ancaman terhadap keanekaragaman hayati dapat terjadi akibat perubahan lingkungan yang disebabkan oleh alam itu sendiri atau akibat dari kegiatan manusia yang berlebihan. Beberapa ancaman utama yang diakibatkan oleh kegiatan manusia terhadap keanekaragaman hayati meliputi hilangnya habitat alam, polusi lingkungan, penebangan hutan berlebihan. Ancaman terhadap keanekaragaman hayati yang disebabkan oleh kegiatan manusia, seperti penebangan pohon secara berlebihan, memiliki dampak yang serius terhadap ekosistem dan organisme yang hidup di dalamnya. Seperti kehilangan habitat, gangguan ekosistem, kehilangan keanekaragaman hayati, perubahan iklim, kehilangan sumber daya alam. Hal ini menyebabkan hewan yang ada di daerah tersebut tidak mampu untuk bertahan hidup. Ancaman terhadap keanekaragaman hayati dapat terjadi akibat perubahan lingkungan yang disebabkan oleh alam itu sendiri atau akibat dari kegiatan manusia yang berlebihan. Beberapa ancaman utama yang diakibatkan oleh kegiatan manusia terhadap keanekaragaman hayati meliputi hilangnya habitat alam, polusi lingkungan, penebangan hutan berlebihan. Ancaman terhadap keanekaragaman hayati yang disebabkan oleh kegiatan manusia, seperti penebangan pohon secara berlebihan,
memiliki dampak yang serius terhadap ekosistem dan organisme yang hidup di dalamnya. Seperti kehilangan habitat, gangguan ekosistem, kehilangan keanekaragaman hayati, perubahan iklim, kehilangan sumber daya alam. Hal ini menyebabkan hewan yang ada di daerah tersebut tidak mampu untuk bertahan hidup. Ancaman terhadap keanekaragaman hayati dapat terjadi akibat perubahan lingkungan yang disebabkan oleh alam itu sendiri atau akibat dari kegiatan manusia yang berlebihan. Beberapa ancaman utama yang diakibatkan oleh kegiatan manusia terhadap keanekaragaman hayati meliputi hilangnya habitat alam, polusi lingkungan, penebangan hutan berlebihan. Dari berita tersebut kita bisa mengambil poin-poin ya. Oke, poin yang pertama yaitu adanya ancaman untuk flora dan fauna, yaitu yang pertama adanya pencemaran lingkungan. Nah, pencemaran lingkungan itu entah itu dari air, tanah, dan udara. Itu akan juga merusak habitat dan juga mematikan makhluk hidup. Setelah itu yang kedua adanya penebangan hutan secara tidak terkendali. Nah, penebangan hutan secara tidak terkendali itu juga akan membuat ekosistem rusak dan juga tempat makhluk hidup atau spesies itu hidup akan terganggu. Yang ketiga ada spesies invasif yang akan juga merubah atau merusak ekosistem. Nah, yang keempat yaitu yang terakhir adanya pencemaran udara. Nah, yang keempat ada perburuan ilegal. Nah, perburuan ilegal itu juga akan sangat merusak ekosistem ya, dan itu akan membuat hewan-hewan itu akan punah. Nah, itu adalah ancaman-ancaman yang menyebabkan jumlah spesies dan kerusakan ekosistem. Nah, dari ancaman-ancaman tersebut kita bisa mengambil tindakannya untuk selalu menjaga bumi dan seisinya yang telah Allah terangkan pada Quran Surah Al-A'raf ayat 56. Nah, mari kita baca bersama-sama. Nah, dari ayat tadi kita bisa mengambil pelajarannya bahwa kita harus menjaga bumi dan seisinya. Nah, tapi kita kan di Indonesia nih, banyak pulau-pulau dan banyak suku. Nah, itu disebut dengan kearifan lokal. Jadi nanti kita akan menyebutnya dengan menjaga keanekaragaman hayati itu dengan kearifan lokal yang ada di Indonesia. Oke, nanti guru akan tampilkan bagaimana kearifan lokal itu menjaga keanekaragaman hayati di Indonesia. Oke? Selanjutnya, kita akan masuk dalam pembahasan tentang kearifan lokal. Kearifan lokal adalah pandangan hidup, ilmu pengetahuan, dan strategi kehidupan yang dimiliki oleh masyarakat lokal untuk menjawab berbagai permasalahan. Kearifan lokal merupakan hasil dari adaptasi berkelanjutan terhadap lingkungan alam dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ada beberapa kearifan lokal di Indonesia. Yang pertama, yaitu sistem pertanian subak, yaitu dari Bali. Subak adalah sistem irigasi tradisional yang mengatur pengelolaan air untuk pertanian padi, melibatkan kerjasama antara petani dalam satu komunitas. Yang kedua, ada Sasi, yaitu dari Maluku. Sasi adalah praktik pengelolaan sumber daya alam yang melibatkan larangan penangkapan ikan atau mengambil hasil hutan pada waktu tertentu untuk menjaga kelestarian. Yang ketiga ada pakaian adat. Setiap suku di Indonesia memiliki pakaian adat yang mencerminkan identitas budaya seperti batik dari Jawa, tenun dari Nusa Tenggara, dan lainnya. Yang keempat, ada ritual tradisional. Berbagai ritual seperti upacara ngaben di Bali atau tradisi seren tahun di Jawa Barat yang berkaitan dengan kepercayaan dan pengharapan masyarakat. Yang terakhir, ada pengobatan tradisional. Penggunaan ramuan herbal dan teknik pengobatan tradisional seperti yang dilakukan oleh suku Dayak. Nah, setelah Ibu Guru tadi menjelaskan bagaimana kearifan lokal itu menjaga keanekaragaman hayati, jadi sekarang Ibu akan mengasih kalian adalah project, di mana project ini pasti kalian akan senang ya. Jadi kita akan konservasi alam, di mana kita akan menanam
satu orang itu adalah 2 pohon, entah itu pohon apapun ya yang ada di sekitar kalian. Oke, nanti Bu Guru akan catatkan ya apa aja sih bahan yang diperlukan dan bagaimana caranya. Oke, nanti kalian simak ya di sini. Oke, setelah proyeknya selesai, kalian bisa ya mengirimkan video atau